kondisi kita sekarang adalah kondisi perang. Jangan dibilang kita nggak kondisi perang. Kondisi perang. Ingat 9 garis putus-putus itu, Ya. Tiongkok akan mengklaim itu wilayahnya. Betul. Ya. Lalu untuk menghadapi Tiongkok, apakah negara sebesar Indonesia militernya sanggup? Di sisi lain, pasukan Amerika sudah di Darwin. Ya. Pasukan Amerika juga sudah di perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia. Apakah kita sanggup menghadapi Amerika? Karena itu Presiden menurut saya kalau perlu ya membuat semacam kabinet dulu era Soekarno, kabinet Dwikora gitu kan. Kan perang gitu. Ya, Karena ya. ada tujuan. Nah ini juga gitu menurut saya. Reshuffle kabinet, bikin kabinet itu seperti kabinet perang. Kita harus seolah-olah dekat dengan Amerika, seolah-olah dekat dengan Tiongkok, seolah-olah dekat dengan Rusia. Harus begitu situasinya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, militer kita butuh modernisasi untuk menjaga samudra. Namun, bantuan raksasa barat tak pernah datang dengan cuma-cuma. Jebakan teknologi Amerika bisa jadi bencana. Hari ini, kita bedah bersama Slamet Ginting, analis militer dan pertahanan dari Universitas Nasional Jakarta. Siapa yang sebenarnya mengendalikan senjata? Terima kasih Bang Ginting telah hadir Siap. di To The Point aja. Bung Ike, Bung Ipung, Ya. terima kasih. Selamat datang. Ketemu kembali. Iya. Oke. Ya, Bang Ginting, Ya. apakah fakta pertahanan yang baru saja ditandatangani ini, yang baru saja dibahas ini, murni untuk modernisasi alutsista kita, atau hanya cara Amerika untuk menyetir dan menjadikan Indonesia sebagai bumper mereka? Ya tentu sekarang geopolitik global itu sudah berubah ya setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Ya, Maka betul-betul sekarang multipolar. Ya. Artinya Amerika dan Israel di satu sisi, kemudian ada Rusia, Tiongkok, dan Iran di sisi yang lain, ada juga Uni Eropa. Ya. Ya. Kan Amerika juga mau meninggalkan NATO. NATO. Nah, Ya. ini otomatis berubah geopolitik Ya. global, termasuk bagaimana kepentingan nasional Indonesia. Maka kalau kita lihat makna strategis dari dalam konteks geopolitik global ini, di mana posisi Indonesia berada. Ini sebenarnya hampir sama dengan ketika kita akan merebut Irian Barat tahun 1961, 62, 63 itu perang dingin terjadi Ya, waktu itu perang dingin. Betul. antara blok liberalis Barat dan Blok blok Timur. komunis. Kita di mana? Hmm. Posisi kita adalah negara non-blok. Artinya betul-betul tidak masuk blok timur, tidak masuk blok barat. Ya. Nah, fakta ini yang sekarang harus dibaca dalam lanskap kekuatan besar, terutama yang berhadap-hadapan di dekat Indonesia, Amerika dengan Tiongkok. Ya. Sudah pasti tuh. Indo-Pasifik. Ya, Indo-Pasifik, Laut Cina Selatan, ingat 9 garis putus-putus itu, Ya. Tiongkok akan mengklaim itu wilayahnya. Betul. Ya. Lalu untuk menghadapi Tiongkok, apakah negara sebesar Indonesia militernya sanggup? Nggak akan sanggup. Enggak. Nah, di sisi lain, pasukan Amerika sudah di Darwin. Ya. Pasukan Amerika juga sudah di perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia. Apakah kita sanggup menghadapi Amerika? Nonsen. Dari sisi persenjataan. Karena itu keuntungan politik bebas aktif Indonesia dan juga negara non-blok, kita bisa bekerja sama dengan semuanya. Tapi bukan dalam aliansi fakta militer. Ya. Oke. Nah, makanya ini juga harus dibaca. Posisi Indonesia ini kan sebagai swing state atau negara kunci yang tidak berpihak secara formal dengan negara-negara besar itu. Maka kalau kita lihat, ini kan sebenarnya seperti perkiraan Presiden Prabowo Ya. pada saat dia menjelang Pilpres. Dia bilang,
ini jangan-jangan sama seperti pengalaman saya dilantik jadi Letnan II pada tahun 1974, tahu-taunya pada tahun 1975 kita harus ambil Timur Timur. Ya. Nah, dia juga perkirakan. Makanya pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu, dia betul-betul menurut saya kesal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena dia minta anggaran militer ditambah, tapi kan tidak disetujui. Betul. Mungkin kalau waktu itu disetujui, kita nggak tergopoh-gopoh seperti sekarang. Jadi apa yang dia prediksi benar. Oke. Ya. Bahwa akan ada geopolitik. Nah, makanya kemudian keseimbangan kawasan ini harus dijaga. Kita dalam tanda petik ya harus seolah-olah bagian yang sangat dekat dengan Amerika, tapi seolah-olah kita juga dengan Tiongkok dan Rusia. Buktinya kita masuk bridge itu kan ekonomi. Di situ ada Tiongkok, ada Rusia, termasuk Iran di situ kan, India. Ini kekuatan militer yang besar, bukan hanya, jangan lihat itu hanya kekuatan ekonomi. Dan kita juga masuk BOP juga kayak gitu. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Tiongkok tanpa bantuan Amerika? Nah, sama dengan saya melihat di Papua itu kita sedang menjalin kerjasama dengan Rusia. Karena Amerika ada di sana. Ini kan sama dengan dulu bagaimana kita mau ngusir Belanda, minta bantuan Amerika. Amerika nggak mau. Itu sekutunya kok. Nggak mau ngusir Belanda dari Irian Barat. Akhirnya apa? Ya kita cenderung waktu itu condong seperti negara komunis. Apa? Minta bantuan ke negara-negara Eropa Timur. Makanya Rusia luar biasa ya. Uni Soviet waktu itu. Ya. Membantu Membackup. Ya, kapal perang yang luar biasa, kapal selam yang luar biasa, termasuk personil militernya untuk mengusir Belanda itu. Dan itu berhasil kan begitu. Sama dengan kita tahun 58 kita menyandera pilot Amerika Ellen Pope dalam kasus PRRI Permesta. Ditahan sama kita. Tidak dilepaskan. Jadi senjata sama kita ke Amerika. Anda terlibat loh dalam pergolakan atau pemberontakan PRRI Permesta. Ini buktinya. Pilot lo itu kan. Intelijen sana. Akhirnya apa? Kita lepaskan dia dan kita dapat Hercules. Satu skadron Hercules. Jadi harus begitu. Itu kelebihan Presiden Soekarno waktu itu. Posisi tawar kita terlihat pada saat posisi tawar kita lihat. Jadi jangan kemudian kita mau anak sekarang bilang dikacangi gitulah ya. Kita dilecehkan ya. Kita negara besar, kita pendiri negara non-blok, kita juga pendiri penggagas konferensi Asia Afrika di mana kita menentang neokolonialisme begitu. Jadi kalau melihat pengalaman sejarah tadi yang Bang Ginting sampaikan, berarti Indonesia termasuk punya pengalaman memperlakukan kekuatan dunia yang memang dominan. Dulu Perang Dingin, Blok Barat, Blok Timur, dan sekarang terus dominasi Blok Barat, terus kemudian ada sekarang kekuatan baru namanya Iran yang bergabung sama Cina dan Rusia. Nah, ini kaitannya dengan beberapa saat sebelum penandatangan kerjasama antara Pak Safri dengan Menteri Perang Amerika ya. Itu kan muncul informasi dari media India bahwa akan ada Amerika akan minta akses full terhadap wilayah udara Indonesia. Nah, begitu Bang Ginting melihat itu di media, kira-kira yakin nggak kayak gitu? Saya nggak yakin. Karena sebenarnya kita sudah marah terhadap Amerika dalam beberapa kali ketika mereka memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Ada sekitar 18 kali. 18 kali ya? Ada 18 kali.
ketika banyak teman-teman wartawan tanya dengan berita ini, saya nggak yakin, saya bilang. Saya nggak terpengaruh dengan isu-isu ini. Ya, nggak terpengaruh. Nah, ini kan juga yang menarik, kita mendapatkan informasi-informasi itu dari mana? Negara pesaing Amerika. Oke. Artinya kita butuh informasi intelijen dari Tiongkok, informasi intelijen dari India, dari Rusia juga. Ketika kita tidak sanggup menghadapi dominasi Amerika. Begitu Donald Trump mengganti istilah Kementerian Pertahanan jadi Kementerian Perang, maka dalam pikiran saya betul-betul, ini Amerika akan melakukan ekspansi gila-gilaan ke beberapa negara, terutama bekas suasana perang dingin. Mana yang dulu kira-kira kiri, yaitu Bolivia misalnya, makanya Venezuela, gitu kan, seperti itu. Hari ini atau tadi malam kita udah dapat informasi juga, di mana negara Eropa yang mendukung kuat Israel, presidennya kalah, udah 12 tahun. Artinya dihukum nih situasinya. Betul. Makanya kita juga jangan salah mengambil keputusan ya, dalam situasi geopolitik yang sangat tidak menentu ini. Tentu bagi Amerika ini bagian dari strategi mendekat tanpa aliansi formal seperti NATO. Upaya Indonesia seperti itu. Maka saya selalu mengingatkan juga, TNI ingat loh. Kita diberikan bantuan luar biasa untuk mengambil Timor Leste. Pada saat itu, keputusannya menurut saya benar. Karena negara-negara komunis itu sudah muncul di Asia Tenggara. Amerika kalah kan? Kalah dalam Perang Korea. Kalah dalam Perang Vietnam. Ada Vietnam, Laos, Kamboja di wilayah Asia Tenggara, itu komunis. Sementara Fretilin, ideologinya kan sama. Nah, kita seperti apa? Nah, ini kan kondisinya seperti ini, akhirnya dilihat dari kasus Ukraina Rusia ini. Loh, ini kok mau jadi negara NATO? Loh, artinya saya terkurung dong, Rusia. Makanya dia mengambil inisiatif duluan. Nah, sekarang situasi-situasi ini bukan tidak mungkin akan terjadi di beberapa negara. Siapa sangka India, Pakistan kemarin. Thailand, Kamboja. Itu negara tangga kita juga semuanya. Dekat sekali itu. Dekat sekali. Nah, sama mengapa saya dalam tanda petik mendukung Siaga 1 waktu itu. Karena kapal Iran sudah di Samudra Hindia. Pesawat tempur Israel ada di Singapura. Loh, kita jadi apa kalau kita nggak siap siaga? Nah, ini kadang-kadang nggak dipahami oleh publik, situasi yang memang babaliut ya, istilah Sunda gitu. Ruwet banget bulat gitu. Ya, kalau bahasa Jawa. Jadi bagi Indonesia ini adalah upaya menjaga jarak, sekaligus juga memanfaatkan semua kekuatan potensi nasional kita, ya sekali lagi untuk kepentingan nasional. Jadi nggak mungkin juga kita nggak mendekat ke Amerika. Nggak mungkin situasi seperti sekarang. Siapa yang menjamin dalam waktu dekat Tiongkok akan menyerang Taiwan misalnya? Sekarang Tiongkok dengan Vietnam tegang luar biasa. Lu jangan-jangan nggak lama lagi kita juga akan tegang di situ. Jadi kita membutuhkan itu. Kira-kira itu. Tapi dalam situasi geopolitik saat ini, Bang Ginting, kita melihatkan poros Iran, Cina, Rusia. Di saat yang plus Korea Utara. Plus Korea Utara. Di saat bersamaan kita menandatangani fakta pertahanan dengan Amerika. Artinya dengan sendirinya kan poros Cina, Rusia ini nganggap, oh Indonesia mau coba main-main nih. Sedang mengajak Amerika untuk memasuki regional Asia Tenggara lah katakan. Tentu saja akan mengganggu, Cina akan bisa, oke,
mereka udah siap mau perang dengan kita, kata Cina umpamanya. Seperti halnya Abang sampaikan tadi, kita tidak pernah tahu Cina akan caplok Taiwan dengan kapan itu terjadi, bisa saja kapan saja gitu. Nah, apakah ini tidak menjadi kekhawatiran bagi kita, Bang? Karena apalagi kita menganut paham politik bebas aktif. Jadi betul. Seperti terpasung sepertinya kita. Jangan lupa juga kita ini dikepung. Mengapa kemudian dulu Presiden Soekarno itu membuat operasi Ganyang Malaysia? Karena Malaysia dianggap bagian dari neokolonialisme Inggris. Betul. Ya, persemakmuran ya. Persemakmuran. Nih kita dikepung nih. Ya. Kalau kita ribut dengan Malaysia, emang kita berhadapan dengan Malaysia? Enggak. Ada Singapura di situ, ada Australia di situ, ada Amerika di situ. Susah nih kita dikepung nih. Jadi memang kita harus baik-baik juga dengan Tiongkok. Saya kira terlalu cepat kalau orang mengambil kesimpulan seperti itu. Dalam waktu dekat mungkin. Atau kita lihat. Negara mana yang dikunjungi Presiden Prabowo setelah pertama kali dilantik? Tiongkok. Parade militernya. Ya kan? Ya, betul itu. Akhirnya coba kita lihat. Pada waktu Hari TNI kemarin, Prabowo ikut apa gaya Xi Jinping. Ya kan? Belum pernah terjadi. Di mobilnya itu ada mic kan. Terima kasih atas pengabdianmu. Itu kan sama dengan yang katakan Xi Jinping. Itu menunjukkan juga kepada Tiongkok, kita bersahabat loh. Kita dulu sama-sama negara non-blok. Jadi terlalu cepat juga, terlalu dini juga orang mengambil kesimpulan bahwa kita akan melakukan kerjasama dengan Amerika, berarti kita pro-Amerika. Seperti saya bilang tadi, kita harus seolah-olah dekat dengan Amerika, seolah-olah dekat dengan Tiongkok, seolah-olah dekat dengan Rusia. Harus begitu situasinya. Jangan sampai gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita nggak mau jadi pelanduk itu. Ini menarik. Pernyataan Bang Ginting itu menarik. Dan ini terjadi ketika Pak Safri salaman dengan Menteri Perang Amerika. Itu Pak Prabowo sedang dengan Presiden Rusia. Ini orang kalau nggak paham, wah ini apa ini yang mau dimainkan gitu. Nah, kalau membaca itu, mungkin kita mencoba membaca gerakan kudanya Pak Prabowo. Apakah kemungkinan Pak Prabowo juga akan ketemu dengan Cina gitu setelah ada isu ini, Bang? Oh iya. Malah saya juga menyarankan kalau gitu perlu kita beli juga drone-drone murahnya Iran. Itu ya? Iya, efektif kok. Betul. Ternyata murah ya? Murah, efektif, teruji. Ternyata mampu melawan rudal Patriot Amerika yang hebat dulu tahun 91 itu. Itu kan hebat. Murah. Bahkan lebih murah daripada anjing pelacaknya polisi kita. Harganya kan 8 miliar. Iya kan? Kira-kira gitu kan. Lah, kita butuhnya itu sekarang, bukan anjing pelacak kan. Drone-drone seperti itu untuk menghadapi. Memang ketika orang yang menarik nih ya. Ada upaya demilitarisasi. Pasti dari mana? Dari asing. Ingin militer kita lemah. Itu betul. Dalam situasi begini. Ini kan sama dengan demo kemarin. Desember 2025 di Iran dan puncaknya di Januari. Itu proksi kan. Dan sekarang pasti ingin, termasuk Indonesia, militernya dilemahkan terus-terusan. Karena kalau militernya lemah, mudah asing masuk. Bagi saya sekarang dalam kondisi seperti ini antara stabilitas nasional, menjaga kelautan dan demokrasi harus seiring. Demokrasi bukan tujuan, tapi alat. Tapi kita butuh sekarang militer kita yang kuat. Nggak masuk akal rakyat dengan 280 juta jiwa lebih, militernya cuma 500.000. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. 10%-nya enggak, 5% enggak, 1%-nya juga, 0,5%-nya enggak, 0,25%-nya juga enggak. Terus militer kita mau dipreteli. Logika berpikirnya dari mana? Sementara Eropa Barat sekarang menghidupkan kembali wajib militer. Kita kalau ngomong wajib militer aja dianggap kita militeristik. Dengan rancangan Komcat saja sudah
militeristik dinilai. Bagi saya sekalian aja wajib militer. Perintah undang-undang kok. Iya. Berhak dan wajib bela negara. Itu kan ada kata wajib. Ya. Loh, Prancis ingat loh. Dia perkirakan 10 tahun ke depan akan terjadi Perang Dunia Pertama. Dia bikin negara pertama yang melakukan wajib militer itu Prancis. Dan dia lakukan itu sekarang. Lihat Prancis sekarang, cara dia menghadapi Amerika juga. Ya kan tahu. Nggak mau. Iya, nggak mau. Iya kan semua juga nggak ada yang mau sekarang. Spanyol menolak, Iya. Inggris menolak, Jerman menolak, semua nggak mau. Setelah tahu rudal Iran bisa sampai mereka. Bener. Pokoknya bisa nyampe mereka dalam satu waktu ya. Jadi Bung, negara yang demokrasinya kuat, itu militernya harus kuat. Iya. Nonsen kita bicara demokrasi kalau militer kita lemah. Militer kita harus kuat, tapi tetap kita harus kontrol. Ya kayak kita ini, kontrol. Ini salah loh tentara. Kita harus ingatkan juga, jangan kalau salah kita benarkan. Tujuannya itu harus ada pengawasan yang kuat juga. Mungkin kita ini, apa sih dalam pandangannya Donald Trump, dalam pandangannya Putin, dalam pandangannya Xi Jinping terhadap gerakan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Oh ternyata kok kamu habis sama gua sama dia gitu. Itu sebenarnya orang kekuatan-kekuatan itu apakah paham bahwa posisi Indonesia itu memang harus begitu gitu? Sangat paham. Mereka ngerti ya? Ngerti. Karena kita di antara dua samudra, dua benua. Itu sulit ya posisinya? Sulit posisinya. Oke. Gimana coba? Kita mau beraliansi. Dulu aja waktu misalnya Soekarno bikin poros. Jakarta, Peking, Pyongyang. Apa yang terjadi? Barat marah kan? Betul. Maka dia berusaha menggulingkan Soekarno. Loh sama kan? Ketika Soeharto misalnya dekat dengan Jerman, membeli kapal perang Jerman, Amerika nggak suka kan? Sama kan? Maka sama, kita dapat senjata M16 dulu, kemudian juga pesawat tempur dan juga Hercules. Setelah peristiwa 1991, peristiwa Santa Cruz di Cina, di embargo kita. Ya. Oke. Makanya kita jangan lagi tergantung pembelian senjata ke satu negara. Dari satu negara. Nah, jadi mereka maklum. Mereka maklum ya? Mereka maklum. Posisi Indonesia ya? Iya, jadi kita mau nggak mau dong sekarang beli senjata ke kemana-mana. Ya, supaya kita berpartner dengan semuanya. Harus begitu. Termasuk sekarang usulannya Bang Ginting tadi menarik tuh. Kita harus beli drone dari Iran ya? Iya. Dan saya sudah usulkan itu sejak 2011. Setelah saya pulang dari Iran. Iya. Saya bilang ini negara yang diembargo sekian lama kok hidup ya? Kok mandiri ya? Iya, itu menarik itu. Sumber daya alam kita lebih hebat daripada mereka. Harusnya kita lebih hebat daripada Iran. Mestinya ya? Iya, artinya kita tidak tergantung, tapi produk dalam negeri, alutsista dalam negeri kita kuat. Maka bangunlah industri pertahanan kita. Ya Pindad, PT PAL, Nurtanio, dan lain-lain itu. Kita bikin sendiri. Habibie juga bisa dulu. Betul. Pesawat, Nurtanio. Tapi kan nggak disukai kan oleh negara barat, supaya kita beli dari sana. Jadi memang sekarang perang dagang itu nyata-nyata terjadi. Iya. Mungkin kita membayangkan kalau kita kan punya Rafale, kita punya F-16, tapi kita punya Sukhoi juga. Iya. Artinya tiga ini punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing, kita bisa mainkan dalam satu saat ketika kita harus bertempur secara militer gitu ya. Tapi susah juga nantinya. Oh gimana? Karena begini misalnya, kalau perang gabungan, alat komunikasinya, nah kan? Yang satu bikinan Prancis, ini bikinan misalnya Turki, bikinan Korea, agak susah juga. Nah itu dilemanya, karena itu kita harus mengatasi sendiri. Sama dengan pembelian pesawat tempur, dia juga bisa kemudian menjam kita supaya nggak berfungsi nantinya. Betul. Seperti itu. Iya. Akhirnya jadi kayak masuk museum aja. Nah, jadi betul-betul menurut saya kemandirian
perusahaan-perusahaan pertahanan kita itu harus diutamakan juga. Nah, artinya kita kan pernah mengalami masa-masa yang mendapatkan embargo dari Amerika, sehingga kita alutsista kita jadi macet dan barang rongsok, banyak rongsok dan akhirnya memunculkan ketakutan. Dengan situasi yang sekarang ini, kita beli di mana-mana, tapi ada ancaman. Tadi abang katakan bisa jadi pesawat tempur kita sedang siap, tiba-tiba negara pabrikannya langsung mematikan komunikasi atau tiba-tiba jam, kehilangan arah, radar tidak berfungsi. Apakah dengan situasi saat ini kita harus bisa meniru Iran yang 40 tahun di embargo, ternyata persenjataan mereka lebih kuat, Bang? Iya, tentu saja Iran dibantu juga oleh Rusia. Ya. Jadi kita juga nggak boleh antipati. Nah, bagaimana kita bisa, kalau Iran tadi dibantu Rusia, dibantu Cina. Nah, kalau kita sendiri ingin memperkuat itu, kemana mungkin kita bisa cari cantolan kita? Iya, kita tentu saja tidak akan bisa tergantung pada Rusia, Amerika, Tiongkok. Tapi negara-negara, misalnya kita membeli pesawat tempur Rafale itu, Prancis nggak main-main juga, punya kekuatan yang luar biasa. Ya, betul. Juga kita beli tank kemarin tuh, tank-tank buatan Jerman. Scorpion. Ya, seperti itu. Jadi memang harus ada transfer ilmu. Nah, jadi transfer, kasih ilmunya juga dong, supaya kita bikin. Nah, kalau perlu kayak Cina dulu. Dia beli semuanya, punya negara-negara lain, termasuk pesawat kapal induknya Rusia, dia tiru, kemudian dia bikin. Bikin sendiri ya? Oh, gini caranya. Sendiri. Oh, gitu. Ya udah, jadi menurut saya sekarang kita betul-betul harus merekrut orang-orang pintar secara teknologi untuk membuat ini. Proyek pembuatan pesawat bersama dengan Korea Selatan, itu kan ada tuh yang sejak zaman Pak SBY, sekarang kemarin mau dilanjutkan lagi itu. Lanjut. Itu mungkin bisa jadi alternatif untuk membuat industri pertahanan kita mandiri gitu. Ya betul. Nah, sama dengan kapal misalnya. Kapal selam atau kan harus dilihat juga. Kalau airnya dari Eropa kan beda dengan Asia. Iya, betul. Harus di custom ya, Pak? Iya, harusnya kira-kira yang lautnya hampir sama dengan Indonesia. Iya. Nah, kalau kehangatannya, suhunya ya. Kayak gitu ya. Jadi kita harus ini nggak mungkin, kita ini bukan negara yang seperti Amerika menyerang. Kita kan hanya untuk mempertahankan. Berarti apa? Berarti kapal selam hanya untuk di lingkungan perairan Indonesia. Nah, juga gitu. Pesawat tempurnya juga hanya untuk menjaga kedaulatan, bukan menyerang. Kalau Amerika kan menyerang di negara lain supaya dia tidak masuk. Kita nggak begitu. Kita itu kan negara yang cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Nah, seperti itu. Iya, menarik ini. Ada kekhawatiran, Bang Ginting. Iya. Amerika kan memiliki pangkalan militer di Filipina, kemudian Papua Nugini tadi Abang juga sebut, Australia juga ada. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, seakan-akan nantinya Indonesia, yang perairan Indonesia juga akan menjadikan basis pangkalan militer Amerika. Bagaimana Abang menanggapi? Menurut saya tidak. Indonesia tidak akan masuk dalam fakta militer. Jadi hanya kerjasama saja, tapi tidak di dalam fakta. Jadi seperti misalnya kita kerjasama, pasukan khusus kita berlatih di sana. Latihan bersama. Ya, latihan-latihan bersama. Ya, latihan bersama akhirnya dengan Rusia, dengan Tiongkok, harus kayak gitu. Jangan nanti latihannya dengan Amerika. Ini kan ada kecenderungan, ada kemiringan dan kecondongan seolah-olah Presiden Prabowo lebih dekat dengan Amerika. Ya kan gitu kan? Karena melihat dari sejarahnya ada BOP, kemudian ada sekarang perjanjian kerjasama perdagangan. Iya, makanya menurut saya akhirnya Prabowo yang tidak direncanakan berkunjung ke beberapa negara itu untuk menghilangkan image bahwa gue bukan American minded loh, gue bukan American oriented loh, gitu ya. Tapi kami pernah punya kerjasama dengan Rusia ketika ngusir Belanda, kan kira-kira gitu. Ngusir Belanda kan melawan Amerika.
untuk menghadapi Amerika dan Belanda ya kita butuh Rusia. Nah menurut saya juga pilar paling krusial sekarang adalah soal pendidikan dan pelatihan itu yang harus kita bangun. Tentara kita harus banyak berlatih juga, terutama berlatih teknologi, karena perangnya kan bukan lagi perang infanteri melawan infanteri. Betul. Gitu. Mana ada perang yang kemarin itu, semua dari laut, Betul. semua dari udara, Iya. darat nunggu. Ya. Dan negara-negara seperti Indonesia memang dengan luas wilayah seperti ini dengan 17.000 pulau, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu memang mengandalkan angkatan darat. Artinya kita nggak akan bisa menangkal kekuatan udara dan laut negara asing. Tapi sama kan, seperti misal Amerika, Israel boleh lebih kuat di udara, tapi ditunggu di darat kan nggak berani. Di Afghanistan kalah, di Vietnam kalah, mereka juga nggak berani masuk ke Indonesia. Anda masuk silahkan, tapi keluar dengan kantong jenazah. Harus begitu. Sama kayak Iran ya? Sama dengan Iran. Nah, jadi masuk akal sekarang pembangunan batalion teritorial pembangunan dengan kita membuat lumbung-lumbung pangan. Ya. Karena perang berlarut itu, perang gerilya itu membutuhkan kemandirian supaya tentara kita tetap terjaga, tetap makan. Ini kan sama dengan pada waktu kita melawan agresi militer Belanda pertama kedua 1947 sampai 1949. Kenapa Jenderal Sudirman bisa bertahan hidup? Karena dekat dengan rakyat, dikasih minum, kasih makan. Jadi TNI itu harus dekat dengan rakyat. Kalau perlu ada acara-acara, harus ada pernyataan dari Panglima TNI atau Presiden, hormat pada rakyat. Gitu kan. Ya, kemarin Korea, Korea Selatan melakukan itu. Oh ya? Iya. Baru pertama kali hormat pada rakyat, gitu. Sehingga menumbuhkan rasa ini harus satu. Makanya kita tidak boleh juga membuat terus-menerus dikotomi sipil militer. Harus nyatu nih sekarang. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, Iya. apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sering disalahpahami karena ini high politik ya Pak. Iya. Mungkin hanya sekitar mungkin Pak Prabowo dan segelintir orang yang paham bagaimana gerakan yang sangat zigzag itu. Masalahnya adalah publik Indonesia itu mesti harus ada yang menjelaskan nih, Bang Slamet. Iya. Jadi kalau mungkin semacam Bang Slamet sudah paham karena memang dasar keilmuannya itu, tapi orang yang awam itu banyak salah paham loh, Bang. Nah, mungkin ini tim-timnya yang untuk menjelaskan itu memang perlu diperkuat sih kalau menurut kita ya. Sayangnya tim komunikasi publik pemerintah lemah lah ya, menurut saya lemah. Betul. Ya. Sehingga jadi liar Bang, isu-isu yang muncul. Iya. Gitu. Wah, Indonesia akan kehilangan kedaulatan, dijual habis sama Amerika, kan gitu jadinya kan. Iya. Dan itu publik percaya pada medsos. Nah, ya kan? itu. Bukan media massa mainstream. Betul. Seperti ini kan. Iya. Ini mainstream. Betul. Kita ngomong bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kan nggak mungkin juga mengundang orang yang tidak ahli untuk berbicara, kan nggak mungkin juga. Betul. Nah menurut saya harus dijelaskan. Sama dulu ketika Siaga 1 nggak ada yang menjelaskan. Nah. Akhirnya saya membuat tulisan sendiri menganalisis. Loh, jangan di Indonesia. Yeah. Filipina juga melakukan hal yang sama. Tapi ini kan dibuat ketakutan. Nanti darurat militer, kita nggak boleh gitu. Nah itu tadi, itu membenturkan, ada upaya membenturkan rakyat dengan militer, sipil dengan militer. Ini harus dijelaskan, nggak bisa. Tentara kita lahir dari rahim rakyat. Betul. Beda dengan tentara Amerika. di Eropa, di Amerika, dan di negara-negara komunis. Kita tentaranya dari rakyat, dari laskar-laskar loh. Iya. Laskar agama, laskar partai politik, ya kan, kemudian juga tentara pelajar, ormas semua. Artinya sebenarnya di dalam DNA kita semua merah putih semua, ya kan? Saya nggak yakin tuh kalau ada upaya memecah negara kita, nggak ada tuh sebenarnya. Artinya perpecahan itu akan muncul hanya gara-gara dari dalam kita yang tidak solid dan saling menusuk dari belakang mungkin. Karena itu, Pak. Itu proksi pasti dibikin lemah. Semua akan dibikin.
dalam kasus apapun kemudian ini diubek-ubek terus tanpa melihat urgensi kepentingan nasionalnya. Misal kita mau lihat kasus apa, gitu. Kita harus melihat kepentingan nasionalnya. Seperti misalnya Amerika jangan mengajari kita soal HAM. Ya. Kan? Kita jauh lebih menghormati HAM, kita jauh lebih toleran. Mana ada misalnya seorang Muslim menjadi perwira tinggi di Amerika. Mana ada libur keagamaan. Libur nasional. Iya, libur nasional keagamaan di luar Kristen misalnya. Kita semua agama ada. Libur. Jangankan agama, kebudayaan. Ya, Imlek itu kan kebudayaan. Kita hormati. Dan semua ada. Yang mau Katolik, Kristen, Hindu. Jadi perwira tinggi bintang 4 bisa jadi menteri. Jadi jangan ngajari HAM, apalagi kemudian soal pembunuhan. Presidennya sendiri dibunuh, ya kan? Nah, kita bisa menjaga itu. Iya. Nah, tadi menarik bicara soliditas, terutama di instrumen pemerintah ya, baik itu di kabinet, di TNI, di Polri. Sejauh ini seperti apa? Karena situasi ini kan tidak normal ya Bang ya. Iya. Geopolitik bergerak sangat cepat. Bahkan kita belum sempat menganalisa sudah berubah lagi. Iya. Sejauh mana ini menurut Abang kemampuan dari kabinet dan instrumen-instrumen yang pendukungnya itu bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo misalnya. Seperti apa ini? Sepertinya kok kalau kita melihat ya, itu agak kedodoran gitu. Kita lihat peristiwa PRRI Permesta atau dari tahun 45 sampai tahun 1959. Kita negara baru 14 tahun bergolak terus. Ya. Hampir semua ada. Yang Islam ingin jadi negara Islam Indonesia, yang Kristen ingin mendirikan Republik Maluku Selatan, ya kan? Belum lagi ketika di awal-awal juga ada ancaman kalau sila pertama menjalankan ketuhanan 7 kalimat itu, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang non-Muslim akan keluar, terutama di NTT segala macam. Kita punya pengalaman nggak bagus, sampai ada pergolakan, sampai perang saudara kan banyak. Dekret Presiden 1959 itu harusnya dipelajari betul oleh bangsa ini. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kita akan merebut Irian Barat. Soekarno berpikir, ini nggak ada tempat nih untuk kemudian kekuatan bersenjata tercerai-berai. Maka dia mendirikan yang namanya Angkatan Bersenjata. Apa itu Angkatan Bersenjata? Menyatunya TNI dengan Polri sebagai kekuatan senjata dalam satu payung. Dan itu ada dalam TAP MPRS-nya. Ini situasi seperti ini sekarang. Ya. Loh, dalam pasal 30, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini harus nyatu nih. Menurut saya, jangan nanti ada Parcok versus Parjo, kan gitu-gitu nggak bagus kan? Dan itu selalu yang muncul isunya dalam demokrasi kita. Iya, itu nggak bagus menurut saya. Jadi semua harus dengan kepala dingin, pelajaran dari Presiden Soekarno. Kalau ini bersatu, maka kita bisa merebut Irian Barat itu. Sama dengan ketika komunis dengan angkatan darat ribut terus, kacau balau kita akhirnya. Harus ada penyelesaian. Jadi menurut saya kita harus kembali, jangan terpecah belah. Kondisi kita sekarang adalah kondisi perang. Jangan dibilang kita nggak kondisi perang. Kondisi perang. Karena itu Presiden menurut saya kalau perlu ya membuat semacam kabinet dulu era Soekarno, kabinet Dwikora gitu kan. Kan perang gitu. Karena ada tujuan. Tujuan dia Irian Barat ya. Ganyang Malaysia, Trikora segala macam. Nah ini juga gitu menurut saya. Reshuffle kabinet, bikin kabinet itu seperti kabinet perang. Lu sudah harus begitu. Makanya TNI turun untuk nangani pangan, nangani bencana segala macam. Ya sudah, sekarang kita harus berpikir jernih, jangan membuat dikotomi lagi. Kita bukan demokrasi liberal di mana
militer tidak boleh masuk ke dunia sipil, padahal sekarang Amerika juga kemarin COVID, pimpinannya juga Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Akhirnya mereka melihat, oh ini perang, COVID ini perang. Perang apa? Perang nubika, nuklir biologi kimia. Dan sekarang juga. Masuk akal nggak kalau kemudian ada orang asing masuk ke mall kita, terus sebarkan virus, kena kita semuanya. Apa itu bukan perang? Sekarang perang. Jadi kalau saya perhatikan, Prabowo ini konsentrasi pada keluar masuknya uang, keluar masuknya barang, maka keluar masuknya orang harus diperketat lagi, harus diperketat. Dulu Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Ternyata sejak tahun 1938 sudah memasukkan orangnya. Bukan tidak mungkin sekarang negara-negara besar itu memasukkan orangnya ke dalam ini untuk mempersiapkan diri. Kan begitu. Boleh dong kita curiga, boleh. Ya, karena sangat potensial jadi medan perang ya Indonesia. Persis, persis. Dan bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan publik bahwa ya kita memang situasi geopolitik yang tak menentu ini membuat kita harus siap, harus siaga satu terus dalam untuk menghadapi perang. Bung, yang isu kemarin saja begitu siaga satu, wah ramenya, wah orangnya di mana kita kok seolah-olah ingin menghidupkan demilitarisasi atau ingin membawa masyarakat kita ikut jadi wajib militer, udah ke sana arah pemikirannya, Bang. Jadi gini ya, Indonesia itu tidak banyak negara kesatuan seperti Indonesia. Negara kesatuan misalnya seperti Indonesia, Tiongkok, Iran, ini tidak disukai oleh Amerika. Dan mereka sudah berpikir semuanya. Jadi dari tahun 1996, saya udah coba menganalisis kita tuh akan dibagi 3 gitu kan. 3 wilayah. 3 wilayah, misalnya negara. Aceh diambil, Aceh akan diganggu kan. Kemudian Timur Timur di tengah, Papua. Dan itu kan terjadi betul-betul. Aceh diganggu, kemudian Timur Timur lepas, Papua. Apa ya sekarang juga mereka tidak berpikir gitu? Ingat, Pan-Afrikanisme, Pan-Islamisme, itu tidak disukai. Termasuk Uni Eropa. Apalagi negara kesatuan kita. Kita pernah dibuat jadi negara federal. Itu tujuannya untuk dipecah-pecah gitu loh. Jadi kita ini rentan. Kita ini termasuk negara yang diincar dari dulu. Negara penjajah hampir semua, sebutkan negara penjajah coba. Semuanya masuk ke Indonesia. Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Portugis, Jepang, semuanya masuk. Sebutkan negara kolonial, semuanya masuk sini. Kenapa? Sumber daya yang luar biasa. Jadi menurut saya perang ini antara lain karena ingin merebut sumber daya alam. Nonsen kalau Iran tidak punya minyak yang bagus akan diserang. Artinya konsep negara ingin menjajah masih sama seperti zaman perang kita dijajah Belanda 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun, sama konsepnya ya Bang. Sama misalnya Tiongkok, daerahnya itu banyak kan daerah tandus, bergunung-gunung. Lah dia harus menghidupi warga negaranya di mana? Kalau nggak bisa di tempatnya, ya udah di negara lain. Ya Amerika juga begitu, krisis energi. Kemarin kan kita sudah berpikir, begitu Nicolas Maduro, presiden Venezuela diculik begitu. Peta dunia kan berubah. Semua presiden ketakutan. Bukan tidak mungkin. Punya potensi diculik ya? Potensi diculik semuanya. Makanya kita juga harus buat simulasi anti penculikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Harus. Iya. Ya kan? Harus. Artinya tim dekat-dekatnya juga harus di screening lagi ya? Iya. Dalam kasus Iran kemarin, kan diduga ada kebocoran, ada penyusupan. Posisi semuanya. Ali Khomeini ya? Iya. Yang dibocorkan. Ini kan yang ketara sudah mau diambil Greenland, ya kan?
Kuba, segala macam. Ini ada bagusnya juga. Sehingga sekarang negara-negara Eropa, NATO, ternyata musuh kita justru Amerika itu kan. Jadi bayangkan mereka negara NATO aja diperlakukan seperti itu. Gitu. Artinya kayaknya Bang Ginting harus lebih sering ceramah untuk para politisi. Gini, maksudnya gini, jangan karena situasi kabinet perang. Artinya selama ini mindset bahwa ini hanya untuk 2029 harus segera disingkirkan dong. Oh iya betul, harus. Ini lebih urgent daripada ngomongin persaingan 2029 gitu kan? Iya, betul. Jadi kabinet itu memang kabinet perang memang. Karena ini survival gitu kan. Betul. Daripada terancam negara perpecahan jadi ajang pertempuran dari banyak kepentingan gitu. Iya. Ini kan sekarang coba bagaimana yang tidak kita bayangkan. Amerika udah seperti bajak laut. Tuh. Negara yang bisa keluar dari Selat Hormuz akan dijegat sama dia. Jadi keluar dari Iran dijegat sama dia. Jadi preman kan. Dipalakin kan. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Nah terus Cina udah nantang kan. Cina udah nantang. Oh iya ada, coba aja. Coba aja. Jadi ngeri nih situasi. Kalau situasi panas di situ, bukan tidak mungkin juga situasi di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan kita. Maka kita harus memperkuat sekarang. Menurut saya masuk akal sekarang kita memperkuat, membesarkan militernya. Harus dipahami itu. Bukan militerisasi. Tapi memang kita negara ini luas. Cuma punya 3 Kogab Wilhan. 1 di ujung di Natuna begitu, 2 di Kalimantan, 3 di Papua. Menurut saya antara Kogab Wilhan 1 dengan 2 ini harus ada tengah-tengah. 2 dengan 3 harus ada. Dan kita kosong di bagian selatan. Nah makanya. Yang dekat dengan Australia. Nah makanya menurut saya malah kalau perlu pulau-pulau besar itu harus ada. Sumatera sendiri, Jawa sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan, Maluku dan Papua, udah 5 nih. Tambah yang daerah-daerah kepulauan. Natuna, Bangka Belitung, ya kan, Maluku, Nusa Tenggara. Jadi kalau 8 itu masuk akal. Dan komunikasinya juga akan lebih intens ya Bang ya? Iya. Jadi organisasi militer itu harus menyesuaikan dengan kondisi ancaman. Hakikat ancaman itu. Nah makanya menurut saya juga kerjasama dengan Amerika juga jangan ditolak. Karena itu akan bagus untuk sumber daya TNI kita. Latihan perang kota seperti apa? Gimana pun juga teknologinya Amerika bagus kok. Kita harus belajar ya teknologi itu. Kemudian juga transfer teknologi. Interoperabilitasnya juga kita harus pelajari tanpa menghilangkan kemandirian kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut saya modernisasi penting, tapi juga tanpa SDM yang unggul, tanpa alutsistanya yang barang mahal, kita repot juga. Sekarang Iran ternyata murah. Lirik lah. Lirik kita, lirik. Kalau perlu memang Australia punya kapal selam tenaga nuklir. Terus kita diam aja. Kita juga harus punya kapal selam tenaga nuklir. Kalau perlu memang kita nggak boleh, ya udah taruh Rusia di sini untuk hadapi. Harus begitu. Dulu kalau untuk menghadapi Amerika tanpa Rusia, nggak akan itu kabur itu. Irian udah tinggal cerita, nggak punya wilayah kita. Jadi kita harus main cantik itulah tadi, seolah-olah gitu Bung. Jadi artinya dengan situasi itu bisa kita perkuat, kita tidak perlu lagi ketakutan akan embargo yang pernah kita alami tahun 90-an itu ya Bang? Iya, jadi kita udah pengalaman bagaimana tentara kita akhirnya saling memakan. Oh ini nggak bisa, terus pakai yang lain. Kanibalisasi itu maksudnya. Begitu ya udah. Iya nggak bisa lagi. Jadi menurut saya udahlah
Turki cukup kuat, salah satu negara NATO yang kuat. Kita punya hubungan sejarah terutama dengan Aceh begitu ya. Betul. Sudah, jadi kita harus juga. Dan jangan lupa ya, Iran itu perang dengan Irak selama 8 tahun, di mana Amerika ada di situ. Ternyata Amerika nggak bisa mengalahkan juga 8 tahun loh. Betul. Siap ya. Jadi Iran bilang kemarin, kami siap perang untuk 10 tahun sekalipun. Nah, maka harus dibaca ketika gencatan senjata. Saya bilang nih, oh ini alasan untuk mengisi bahan bakar. Reload ya. Reload gitu kan, untuk nyerang lagi. Iya. Jadi ya sebentar lagi tarik napas. akan menyerang lagi. Kita akan lihat, makanya sore ini kita diskusi, mungkin nanti malam akan berubah lagi situasi geopolitik yang sangat cepat sekali pergerakannya. Nah, ini saya ingin satu lagi ya. Terakhir. Terkait dengan momentum reshuffle yang tadi menarik sekali usulan bahwa kabinet itu kabinet perang sekarang. Kira-kira mana nih yang personality yang mestinya titik-titik yang lemah kita memang harus diganti, profil-profil seperti apa nih penggantinya yang memang harus sesuai dengan keadaan sekarang gitu. Karena geopolitik sedang panas. Maka Kementerian Luar Negeri harus kuat. Harus kuat ya? Harus kuat. Kalau perlu ganti Menteri Luar Negerinya, cari yang capable, cakap, memang dia backgroundnya diplomat. Begitu, jaringannya kuat. Ya harus seperti itu. Kita punya Adam Malik, kita punya Mohtar Kusuma Atmaja, kita punya Ali Alatas, kita punya Retno Marsudi kemarin, dan lain-lain segala macam. Punya background diplomat yang kuat ya. Iya, jadi kalau nggak dikenal di dalam komunitas, lu siapa? Kan kira-kira gitu. Sama dengan kita wartawan, tiba-tiba ada orang ngaku wartawan. Lu wartawan di mana? Nggak pernah gua kenal, nggak iya kan? Males juga ya ngomongnya. Males juga gitu ya. Ya sama dengan, menurut saya situasinya kalau memang mengharuskan Komcat itu jadi wajib militer saja. Kalau memang biayanya mahal 3 tahun, idealnya memang 3 tahun. Ya sudah dikurangi jadi 1,5 tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup karena biayanya mahal. Wajib militer hanya setahun atau 1,5 tahun sambil berlatih. Situasinya seperti itu. Kenapa kita juga jadi alergi terhadap militer? Bukan soal militernya, kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata. Itu satu menteri. Kemudian menteri bidang ekonomi, bidang energi. Wah, itu penting juga ya. Oh, ini penting gitu. Nah, saya itu sebenarnya kecewa kemarin ketika Presiden mengumpulkan para menteri dan eselon 1. Yang dimunculkan di media massa hanya taklimat Presiden. Kenapa tidak diungkapkan laporan para menteri itu? Kalau laporan menteri itu diungkapkan, jadi kami orang-orang kampus, pengamat, bisa menilai, membandingkan. Kita memberikan opsi. Saya khawatir Presiden dikelilingi oleh ABS, termasuk menteri-menteri ABS, dan itu akan menjatuhkan beliau nantinya. Lebih baik kita kritik seperti itu supaya Presiden terbuka. Juga komunikasi Presiden dengan kalangan kampus harus terjalin bagus gitu loh. Pak Harto itu yang pendidikannya hanya SMA, tapi dia bergaul dengan para guru besar, ya kan? Nah, artinya apa? Dia mau nerima masukan. Nah, menurut saya sekarang Presiden Prabowo harus membuka diri, jangan alergi terhadap kritik, dan juga jangan diberikan, tolong sekelilingnya dia jangan melaporkan ABS saja. Saya khawatir kemarin nggak ada masalah Pak, energi nggak ada masalah, pangan kita nggak ada masalah Pak. Sehingga taklimat itu muncul dalam satu arah. Iya, gitu. Jadi menurut saya ini penting bahwa ini situasi perang, buatlah kabinet perang, menurut saya begitu. Buatlah kita jadi kabinet perang ya. Siap. Baik, terima kasih Bang Ginting telah hadir di Tutup Poin Aja. Sobat Sindo, sejarah mencatat kita pernah lumpuh oleh sebuah embargo persenjataan. Sementara Iran membuktikan sanksi dunia justru melahirkan kemandirian. Fakta dengan Amerika harusnya bukanlah jebakan ketergantungan. Saya Ika Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan.
the point aja.